Sudah malam dan Abian berniat akan pergi ke minimarket, tapi tiba-tiba saja Nana muncul dari belakang dan merengek ikut. Gue cuman mau beli deodorant aja, ngapain pakai segala ikut sih? Ucap Abian mendorong kepala Nana. Ya gak apa-apa, Nana mau nemenin Kak Abian aja. Please boleh ya, cuman ikut aja. Kata Nana memegang tangan Abian. Gue bilang gak ya gak? Bentak Abian membuat pegangan tangan Nana longgar dan gadis itu menunduk. Ya udah, kata Nana langsung masuk ke dalam kamarnya. Nyusahin aja loh, kata Abian kesal. Sampai di minimarket Abian mengambil yang akan dibelinya, tapi saat mengingat wajah Nana tadi membuat Abian menghela nafasnya kasar. Nyusahin aja sih dia, gumam Abian mengambil keranjang dan membeli cemilan juga es krim buat Nana. Abian memarkirkan motornya di garansi, setelah itu masuk ke dalam rumah. Ngapain lo berdua di rumah gue? Kata Abian tidak suka. Ya elah Bikaya, sama siapa aja lo, dari mana sih, kata Ardi. Minimarket, jawab Abian menunjukkan tas belanjaannya. Abian pergi ke dapur mencari Nana, rupanya gadis itu tidak ada di sana. Jadi Abian pergi ke atas kamar Nana. Buka, ucap Abian dingin, mengetuk pintu kamar Nana. Kak Abian udah pulang tadi, dicariin sama teman-temannya, kata Nana. Gue udah tahu, Abian memberikan plastik cemilan tadi ke Nana. Ini untuk Nana? Tanya Nana. Abian memutar bola matanya malas sambil mengangguk. Wah makasih Kak, padahal kan Nana gak minta, ucap Nana memeluk Abian senang. Lepasin, siapa yang suruh lo meluk gue Ucap Abian. Maaf, Nana menjauh dari Abian sambil meremas plastik itu. Abian pun memilih pergi dari sana meninggalkan Nana. Baik banget Kak Abian, gumam Nana, pergi masuk ke dalam kamarnya dan lanjut nonton drakor. Abian kembali ke bawah menemui kedua temennya yang lagi asik mabar. Lama banget lo di kamar Nana, abis ngapain, kata Irfan. Icip-icip dulu lah, kata Ardi sambil tertawa. Gila lo ya kali. Abian menatap keduanya kesal. Yakin bro masih polos lo, enak tuh, kata Irfan. Abian menggeleng. Gue udah punya Gisel, kata Abian. Alah, Bian Gisel di luar negeri, gak mungkin dia setia sama lo, kata Ardi. Kapan lo mau nemuin Gisel? Tanya Irfan. Tunggu papa gue pulang, jawab Abian. Sendiri? Ajak kita aja. Kata Ardi. Irfan tertawa mendengarnya. Lo mah mau gratisan aja, ucap Irfan. Yaelah bukan gitu, gue cuman mau jagain Bian aja, kata Ardi. Bian menghela nafasnya kasar. Gue pergi sendiri, kata Abian. Nana turun ke bawah mengambil minum, ternyata ada Abian yang lagi membersihkan kulit bekas jajanan mereka. Kak Abian sendirian, temennya mana? Tanya Nana menghampiri Abian. Udah pulang, jawab Abian malas. Lo ngapain masih di sini, bukannya tidur? Abian menatap Nana kesal. Iya, soalnya Nana haus, nanti juga mau tidur, jawab Nana. Pergi ke dapur mengambil minum, tapi saat melihat Abian duduk menonton TV, Nana pun ikut duduk di sampingnya. Kak Abian besok gak kuliah ya? Tanya Nana memperhatikan wajah Abian. Gue masuk siang, jawab Abian malas. Pantes aja bisa bergadang, gumam Nana, lalu dia juga ikut larut dalam film yang dilihatnya. Kak Abian gak punya pacar ya? Tanya Nana. Kenapa sih lo nanya mulu, bosen gue dengar suara lo? Teriak Abian. Nana dia menggigit bibirnya pelan. Maaf tapi Nana kan belum bisa tidur, jadi Nana mau nemenin Kak Abian di sini, kata Nana pelan. Kalau lo mau nemenin, tim aja, jangan banyak pertanyaan. Kata Abian penuh penekanan, membuat Nana diam dan mengangguk. Kak Abian punya pacar? Tanya Nana lagi. Abian sungguh kesal melihat tingkah Nana sekarang. Lo nanya itu mulu, segitu penasaran kah sama kehidupan gue? Kata Abian. Nana mengangguk. Cuman mau mastiin aja, takutnya nanti Kak Abian gak normal, kata Nana dengan wajah polosnya, membuat Abian terkejut. Halo, pikir gue gak normal Gue punya pacar, cuman emang lagi eldran aja. Kata Abian. Nana mengangguk paham. Syukur deh kalau Kak Abian punya pacar, kata Nana. Abian memijat keningnya pusing. Pagi hari Abian sudah bersiap-siap akan pergi ke kampus, begitu juga dengan Nana yang sudah rapi dengan seragamnya. Awas aja kalau lo bikin masalah lagi, ucap Abian dingin. Nana hanya mengangguk pelan.
Sampai di sekolah Nana pun langsung pergi ke kelasnya. Di sana sudah ada Yuna yang menunggunya. Yuna yang melihat kedatangan Nana langsung melambaikan tangan menyuruh gadis itu untuk duduk di sampingnya. Lo gak jadi diaduin ke Tante Intan kan? Tanya Yuna. Nana menggeleng. Kak Abian udah janji kok sama Nana, jawab Nana. Yuna menghela nafasnya lega. Bagus deh kayaknya, untuk beberapa saat ini kita nggak boleh bolos dulu, bisik Yuna. Nana mengangguk setuju. Abian memarkirkan mobilnya di parkiran kampus lalu pergi ke kantin. Rupanya saat di koridor Abian bertemu dengan Ardi yang sepertinya juga ingin ke kantin. Goblok ngagetin aja lo, kata Ardi kesal memukul pundak Abian. Lo ngapain jalan sambil bengong, awas nabrak dinding, kata Abian. Gue cuman bingung tugas belum selesai, jawab Ardi. Ya elah santai aja kali, gue juga belum selesai. Ardi terlihat senang mendengarnya. Cocoklah, kata Ardi merangkul Abian dan mereka pergi ke kantin menemui Irfan yang sudah menunggu di sana. Lama banget sih lo berdua, teriak Irfan kesal. Santai dong Ardi, dan Abian duduk di depan Irfan, lalu gak lama Anaya datang membawa minumannya. Lah ternyata kalian berdua udah di sini dari tadi, kata Ardi. Anaya mengangguk. Kasian gue lihat Irfan duduk sendiri di sini, ketara banget jomblonya, jawab Anaya membuat mereka tertawa, sedangkan Irfan memasang wajah juteknya. Jam istirahat Nana pergi ke kamar mandi sendirian tanpa Yuna. Saat selesai dari kamar mandi tiba-tiba ada yang menarik tangan Nana ke tangga rooftop. Aduh, lepasin tangan Nana, sakit tau. Nana mencoba melepaskan tangannya yang digenggam dengan kuat itu. Rafael kenapa bawa Nana ke sini? Tanya Nana. Menurut lo? Rafael berjalan mendekati Nana mengukung gadis itu di dinding. Gak tahu, jawab Nana menggelengkan kepalanya, membuat Rafael tersenyum miring. Nana mendorong kuat Rafael yang tiba-tiba mencium bibirnya. Nana bakal aduin Rafael ke Kak Abian, teriak Nana marah dan pergi meninggalkan Rafael. Sial! Tapi gak apa-apa, yang penting gue udah cicipi bibir lo, kata Rafael. Padahal tadi dia ingin lebih lama, tapi Nana dengan cepat mendorongnya dan pergi dari sana. Abian yang sudah selesai kelas pun pergi menjemput Nana karena memang sudah waktunya anak itu pulang. Kenapa lo cemberut terus gak biasanya? Tanya Abian menatap Nana bingung. Nana kesel sama Rafael, jawab Nana. Rafael siapa, kenapa emangnya? Tanya Abian. Tadi Rafael narik tangan Nana ke tangga terus Nana dicium sama Rafael, jawab Nana membuat Abian langsung menghentikan mobilnya mendadak. Kenapa lo baru bilang sekarang? Di mana cowok itu? Kata Abian. Itu udah pulang, jawab Nana jadi panik. Kak Abian jangan marah sama Rafael, sambung Nana. Jangan marah? Artinya lo senang dong dicium sama cowok itu, terus kenapa lo ngadu ke gue? Kata Abian marah. Bu, bukan gitu, sekolah itu punya orang tua Rafael, kata Nana meremas tangannya kuat. Gue bahkan bisa beli seluruh akses milik keluarganya. Sekarang di mana rumahnya? Kata Abian, tapi Nana tetap diam, tidak mau bicara dan memberitahu Abian. Bab keempat. Sampai di rumah Abian langsung pergi membuat Nana bingung. Kak Abian mau kemana? Tanya Nana menahan tangan pria itu. Gue masih ada kelas, lo di rumah aja, jawab Abian. Nana mengangguk paham. Abian pergi ke rumah Adi, di sana juga sudah ada Irfan. Ngapain sih lo nyuruh kita kumpul di sini, kata Irfan sambil menguap lebar. Gue mau cari yang namanya Rafael, kata Abian. Kenapa lo ada masalah sama dia? Tanya Ardi. Abian mengangguk. Nana tadi ngadu ke gue, katanya dia tarik ke tangga rooftop. Terus Nana dicium sama cowok itu, kata Abian membuat kedua temannya terkejut. Serius? Wah, gak bisa dibiarin mentang Nana polos, cowok itu cari kesempatan aja, kata Irfan kesal. Ardi mengangguk setuju. Kalau dia bukan adek gue juga ya biarin aja, tapi masalahnya sekarang dia adek gue koy, kata Abian. Adek lo adek kita juga. Tenang aja, kita cari sekarang cowok itu, kata Ardi menepuk pundak Abian. Tapi masalahnya lo tahu gak di mana rumahnya, terus bentukannya gimana, kata Irfan. Iya juga, Abian menghela nafasnya kasar, dia menggaruk kepalanya. Nana duduk di kasurnya sambil menunggu suara mobil Abian yang kunjung pulang.
Kemana ya Kak Abian, masa sampai sore gini belum pulang, gumam Nana bingung. Dan Irfan pulang dari rumah Ardi, mereka mampir dulu ke minimarket membeli minuman. Ada beberapa anak sekolah sama di sana yang terlihat lagi ngobrol. Mana janji lo gue udah lakuin tadi, kata Rafael pada Vino. Mana buktinya? Ingat harus ada bukti. Kata Vino. Rafael pun mengambil ponselnya dan memberikan pada Vino. Hahaha, gila lo beneran cium Nana, kata Kelvin tertawa. Anjeti mereka. Abian yang mendengar omongan mereka pun langsung naik pitam, sedangkan Irfan yang merasa suasana akan kacau langsung menelpon Ardi untuk datang. Brengsek lo, Abian langsung meninju wajah Rafael sampai pria itu jatuh tersungkur. Woi, siapa lo ha? Teriak Rafael. Berani-beraninya lo cium Nena. Kata Abian kembali melayangkan pukulannya sampai banyak yang melihat mereka. Bi udah ditahan, kata Irfan mencoba melepaskan Abi, begitu juga dengan kedua teman Rafael. Mau main-main lo sama gue ha? Ucap Abian. Rafael memegang pipinya yang sakit. Gila, itu pasti abang tirinya Nana, bisik Kelvin. Vino mengangguk pelan. Udah bro, gue yang nyuruh Rafael. Vino menarik Rafael dan menatap Abian santai. Oh lo yang nyuruh dia, kata Irfan lalu memukul wajah Vino. Itu gak seberapa buat lo, kata Irfan. Abian tertawa melihatnya lalu satpam datang bersama dengan Ardi. Mana bocahnya, biar gue hajar sampai mampus, kata Ardi. Terlambat lo, kata Abian. Sudah bubar semuanya, bisanya hanya membuat onar di sini, kata satpam. Awas lo kalau sampai berani deketin Nana lagi atau lo macem-macem sama Nana. Kaki lo bakalan patah. Ancam Abian lalu pergi dari sana. Dasar berandal, kata Kelvin. Ardi yang mendengar itu menampol kepala Kelvin. Rafael meringis pelan memegang wajahnya lalu pergi dari sana. Abian memarkirkan mobilnya garansi. Nana yang mendengar suara mobil pun langsung berlari keluar menghampiri Abian. Kak Abian kenapa? Tanya Nana panik. Apa sih berisik banget lo? Nana mengoleskan obat ke sudut bibir Abian yang luka dan ada bekas darahnya. Kak Abian abis berantem ya? Tanya Nana. Abian menggeleng. Terus kenapa dong? Tanya Nana lagi. Gak ada, jawab Abian ketus. Nana mengerucutkan bibirnya kesal. Pelan dong. Abian memegang tangan Nana. Maaf, ucap Nana pelan. Udah, Nana sudah selesai mengobati luka Abian. Abian hendak beranjak tapi tahan Nana. Tunggu, Kak, belum selesai, kata Nana meniup luka Abian, membuat pria itu terdiam dan menatap wajah Nana. Masih sakit? Tanya Nana menatap Abian. Gue udah ketemu Rafael, kata Abian, membuat Nana melotot kaget. Terus? Tanya Nana. Lo tahu luka ini dari siapa? Ini dari Rafael, kata Abian, membuat Nana berkali-kali lebih kaget. Jadi Kak Abian sama Rafael berantem? Tanya Nana. Abian mengangguk dan menangkup wajah Nana. Berani banget dia cium lo, kata Abian mengusap bibir Nana. Iya Nana, Jeti gak suka, jawab Nana kesal. Mau gue hapus bekas ciuman dia? Tanya Abian. Hah? Emang bisa caranya gimana, Kak? Tanya Nana. Abian tersenyum miring lalu mengecup bibir Nana. Awalnya hanya ingin mengecupnya sedikit, tapi Abian malah kebablasan melumat bibir Nana. Efek, Nana meremat lengan Abian yang sama sekali belum menggunakan apa-apa. Sekarang lo gak perlu inget-inget lagi kejadian di tangga rooftop, semuanya udah gue hapus, kata Abian. Nana mengerjapkan matanya cepat lalu memegang bibirnya sendiri. Kenapa? Tanya Abian. Itu tadi ciuman? Tanya Nana. Abian mengangguk. Ternyata gini rasanya selama ini, Nana cuman bisa lihat di drakor yang bikin penasaran, jawab Nana. Abian menghela nafasnya kasar lalu mendorong Nana untuk keluar dari kamarnya. Pagi tiba karena ini weekend, jadi Abian jam 6 pagi sudah bangun dan pergi lari keliling lapangan juga ke taman. Kak Abian, tunggu. Abian langsung menoleh ke belakang, ternyata ada Nana yang lari mengejarnya. Lo ngapain di sini? Tanya Abian. Mau lari pagi sama Yuna, tapi ketemu Kak Abian, jawab Nana nyengir. Ya udah sono sama temen lo, jangan ikutin gue, kata Abian kesal.
Rumah temen Nana di depan sana bareng aja kak, kata Nana. Yuna terlihat sudah menunggu Nana di halaman rumahnya. Yuna, teriak Nana melambaikan tangannya. Lo sama Kak Abian? Tanya Yuna. Nana mengangguk lalu mereka berlari di belakang Abian. YB, teriak Ardi. Ayolah, kata Abian. Wah, temennya, Kak Abian ganteng-ganteng ya, bisik Yuna. Iya, jawab Nana. Itu yang sama Nana, siapa bi cantik juga, kata Irfan. Temennya gue gak tahu siapa namanya, jawab Abian. Emang anak SMA sekarang cantik-cantik ya bening, kata Irfan. Lo aja yang butek, kata Ardi. Abian tertawa mendengarnya. Ya sadar diri dong, kata Irfan kesal. Kayaknya temen Kak Abian gak ada yang bener ya, bisik Yuna. Iya Mang, jawab Nana. Kak Abian tunggu. Nana menarik kaos Abian supaya berhenti. Kali ini apa lagi? Tanya Abian kesal. Nana nyengir dan menunjuk bubur di depan sana. Lapar, kata Nana memegang perutnya dengan wajah cemberut membuat kedua teman Abian tertawa gemas. Ya ampun Bian, gue gemes banget sama adik lo, boleh gue bawa pulang gak, kata Ardi. Cari masalah lo, bisik Irfan mengetahui tatapan tidak suka Abian. Ayo, kata Abian. Nana bersorak senang dan menarik tangan Yuna. Pulang dari jogging, Abian kembali pergi menjemput Ahmad dan Intan yang baru saja sampai di bandara. Nyusahin aja sih, lagian ada supir, kenapa gak minta dijemput aja, ucap Abian kesal. Kak Abian mau kemana? Tanya Nana menghadang jalan Abian. Minggir lo! Ucap Abian dingin. Nana menggeleng. Mau kemana Nana, ikut ya, kata Nana dengan wajah imutnya. Gue mau ke bandara, kata Abian. Papa sama Mama udah pulang. Nana ikut ya kak, please. Ucap Nana. Abian memutar bola matanya malas dan pergi meninggalkan Nana. Nana yang ditinggal Abian menunduk sedih padahal dia sudah kangen dengan mamanya. Ayo tunggu apa lagi? Teriak Abian dari dalam mobil. Nana pun langsung tersenyum lebar dan berlari kecil ke mobil. Gu, teriak Nana senang. Abian menggelengkan kepalanya pelan dan melajukan mobilnya. Ahmad dan Intan sudah sampai di bandara. Mereka harus menunggu kedatangan Abian lebih dulu. Kita duduk aja dulu, mungkin Bian datangnya sedikit lama, biasanya jam segini lagi macet, kata Ahmad. Iya mas. Intan duduk di samping Ahmad, dia juga sedikit risau. Apa, selama ditinggal Nana menjalani hari yang menyenangkan? Kak, di mana Mama sama Papa? Tanya Nana. Ada di depan. Lo jangan jauh-jauh dari gue kalau gak mau hilang di sini, kata Abian. Nana mengangguk pelan. Baru saja Abian bilang untuk jangan-jangan jauh, sekarang Nana entah sudah kemana membuat Abian bingung sendiri. Nana, lo kemana sih? Ucap Abian kebingungan dan mencarinya kemana-mana. Kak Abian tadi mana ya, gumam Nana. Baru saja dia mengambil jepit pitanya yang jatuh, Abian sudah tidak kelihatan lagi. Kak Abian, Nana melihat sekitarnya tapi tidak menemukan Abian, bahkan mata Nana sudah berkaca-kaca. Lo ngapain masih di sini? Gue cariin dari tadi, dibilang jangan kemana-mana, lo bandel banget. Omel Abian. Nana yang melihat pria itu pun langsung memeluknya dan menagis. Hua, tadi Nana ambil pita yang jatuh, tapi Kak Abian udah gak kelihatan lagi, kata Nana menangis. Udah kok malah jadi nangis lo. Abian pun akhirnya menggandeng tangan Nana sampai menemukan papanya. Intan yang melihat Abian dan Nana datang pun tersenyum lebar. Mama, Nana berlari dan memeluk Intan dengan erat. Nana kangen, ucap Nana. Mama juga kangen sama Nana. Gimana kabarnya? Kata Intan. Baik, jawab Nana dengan senyum lebarnya. Abian membantu Ahmad membawa koper mereka ke mobil. Mama tahu tadi Nana sempat kehilangan Kak Abian, terus Nana bingung gimana, kata Nana di dalam mobil. Terus? Tanya Intan. Terus Kak Abian dateng Nana, jadi seneng karena gak jadi hilang, jawab Nana membuat Ahmad tertawa. Soalnya kalau hilang kasihan Mama sama Papa gak punya anak secantik Nana, kata Nana. Terus kasihan juga Kak Abian gak punya adik seimut Nana, sambung Nana membuat Abian berdecih. Di gue senang banget kalau lo hilang gak nyusahin, kata Abian. Bian kok gitu, kau, tegur Ahmad. Intan tersenyum kecil dan geleng-gelang kepala.
Sampai di rumah Intan membuka kopernya, dia di luar negeri membelikan Nana dan Abian oleh-oleh walaupun Intan tidak tahu Bian akan suka atau tidak. Wah, mama beli oleh-oleh untuk Nana ya, ucap Nana senang dan langsung duduk di samping Intan. Iya nak, kamu pasti suka, kata Intan. Abian menatap keduanya malas lalu pergi ke kamarnya. Abian, tunggu dulu, mama juga beliin kamu oleh-oleh, kata Intan. Abian berhenti dan menatap wanita itu tidak suka. Gue nggak butuh, kata Abian dingin, lalu pergi dari sana. Gak apa-apa ma, nanti Nana yang kasih ke Kak Abian, kata Nana, membuat Intan kembali tersenyum. Wah, cantik banget ma, Nana mencoba dress yang dibelikan Intan. Cantik kan sayang, ini cocoknya kalau kita ke pantai, kata Intan. Nana mengangguk cepat. Mama beli apa untuk Kak Abian? Tanya Nana. Kata papa Kak Abian suka koleksi sepatu sama jam tangan. Jadi mama beliin sepatu yang baru ada satu di dunia, begitu keluar mama langsung beliin untuk Kak Abian, jawab Intan. Wah, bagus banget, pasti mahal kan mah, kata Nana. Intan mengangguk. Dulu Nana dan Intan hanya hidup dalam kesederhanaan, mereka tidak pernah membeli barang mewah, karena Intan hanya bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan Ahmad dan beruntungnya bisa menjadi istri. Nana berjalan ke kamar Abian dan mengetuk pelan pintu kamarnya. Apa? Kata Abian dengan wajah tidak bersahabat. Tara, dari mama. Nana memberikan sepatu itu pada Abian membuat Abian sedikit terkejut. Ternyata sepatu impiannya dibeli Intan. Gue nggak butuh, kata Abian pergi masuk ke dalam kamarnya. Yakin? Ini cuman ada satu loh kak di dunia, kata Nana. Gue bilang gue nggak butuh, kata Abian kesal. Ya udah deh, tapi disimpan ya kak, walau